pagi hari ini. Apakah semua ketua tim sudah hadir? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah hadir, sebelum kita mulai operan hari ini, kita berdoa ya teman-teman, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, waktu dan tempatnya saya serahkan ke ketua tim jaga malam 1 dan 2. Silakan. Baik Pak, atas waktunya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan memaparkan pasien sejumlah 5. Yang pertama ada pasien Nyonya S, berumur 28 tahun. Pasien mengatakan badan terasa demam, mual, muntah tiap makan dan minum, badan terasa lemas dan kepala terasa pusing dengan diagnosa medis febris. Hasil pemeriksaannya dengan TTV didapatkan tekanan darah 124/85 Pak. Terus suhunya 37 Celcius, frekuensi nafasnya 17 kali per menit. Untuk nadinya 110 per menit. Untuk saturasi oksigenya 98%, GCS-nya 15. Masalah keperawatannya ditemukan yaitu nyeri akut fisiologis dan perfusi perifer. Riwayat terapinya ada obat pasien mendapatkan injeksi Parmadol 100 mg per mili, parasentral terapi NaCl 500 IV intravena ya Pak ya. Hasil pemeriksaan labnya ada HB normal 13,9, leukosit tinggi 11,6, eritrosit normal 5,6. Untuk rencana tindakan hari ini Pak ada kontrol TTV, identifikasi skala nyeri, identifikasi nyeri non-verbal, dan menjelaskan penyebab periode dan pemicu nyeri, dan mengajarkan program diet untuk memperbaiki sirkulasi gitu Pak. Untuk selanjutnya ada pasien yang kedua, namanya Nyonya A, berumur 33 tahun. Pasien mengeluh lemas, pusing, badan lebam, pegang. Diagnosa medisnya pansitopenia. Hasil pemeriksaannya TTV didapatkan tekanan darah 91/660. Saturasinya 98%, suhunya 37,2. Frekuensi nafasnya 17 kali per menit, nadinya 97 kali per menit. Masalah keperawatannya yang ditemukan yaitu perfusi perifer tidak efektif dan intoleransi aktivitas. Riwayat terapi obatnya, pasien mendapatkan terapi NaCl 500 di intravena, Calmec 500 di intravena, Dumin 500 mg. Hasil pemeriksaan labnya ada HB rendah Pak 7,1, leukositnya rendah juga 2,3, eritrositnya rendah 2,4. Untuk rencana tindakan hari ini ada TTV, transfusi PRC, injeksi ketepin, pemberian obat Primolut sesuai advice dokter, dan mengkaji kemampuan aktivitas pasien begitu Pak. Selanjutnya saya berikan ke tim yang kedua. Baik, terima kasih laporan dari ketua tim 1 malam. Saya izin untuk mengklarifikasi, tadi ada pasien dengan total 5 orang, yang dikelola oleh tim 1 malam adalah 2 orang. Saya klarifikasi sekali lagi, dengan pasien pertama adalah Nyonya S, tadi umur 28 tahun, keluhan terakhir badannya lemas, demam, mual, muntah tiap makan dan minum. Lalu di sini ada rencana tindakan hari ini, tadi kontrol TTV, identifikasi skala nyeri, identifikasi nyeri non-verbal, dan menjelaskan penyebab dan pemicu nyeri, dan juga mengajarkan program diet untuk perbaikan sirkulasi. Apakah benar? Sudah benar. Baik, selanjutnya saya lanjut untuk pasien yang kedua, tadi atas nama Nyonya A, umur 33 tahun. Keluhan yang masih ada, ngeluh lemas, pusing, badan lebam. Lalu tadi untuk rencana tindakan hari ini kontrol TTV, transfusi PRC, injeksi Tevetin, pemberian obat Primolut sesuai advice dokter, dan mengaji kemampuan aktivitas. Benar ya? Iya, sudah benar ya. Baik.
Selanjutnya saya serahkan kepada tim 2 malam. Sebelumnya, di sini saya izin melanjutkan melaporkan ke pasien dari Jogja tadi ya Pak. Pasien ketiga dengan nama Tuan D, umur 38 tahun. Pasien mengatakan batuk kurang lebih selama 6 bulan hilang timbul, tidak terdapat darah, nafas terasa pendek, serta penurunan berat badan sekitar 2-3 kg dalam waktu 1 bulan dengan diagnosa medis TB paru. Hasil pemeriksaan TTV didapat tekanan darah 116/73 mmHg, suhunya 36,4 derajat Celcius, nadinya 79 kali per menit, nafasnya 17 kali per menit, saturasinya 98%. Masalah keperawatan yang ditemukan yaitu adalah bersihan jalan nafas tidak efektif dan gangguan rasa nyaman. Riwayat terapi obat mendapat infus RL 20 tetes per menit di tangan kiri ya Pak. Hasil pemeriksaan labnya hemoglobin 14,6, leukositnya 8,2, eritrositnya 5,0, trombositnya 284,0, limfositnya 40. Untuk rencana tindakan hari ini monitor TTV, keluhan utama, dan monitor berisian jalan nafas. Untuk pasien keempat dengan nama Nyonya D, umur 41 tahun, pasien mengatakan demam naik turun sejak Sabtu siang, perut terasa sakit, mual, muntah, keluar keringat dingin, pusing, batuk berdarah, dan badan lemas dengan diagnosa medis epigastric pain. Hasil pemeriksaan TTV didapat tekanan darah 89/52 mmHg, suhunya 36,5 derajat Celcius, untuk frekuensi nafasnya 98 kali per menit, untuk nadinya 86 kali per menit. Masalah keperawatan yang didapatkan nyeri akut ya Pak ya. Terapi yang diberikan parenteral atau obat Osovan injeksi parenteral, dilanjutkan NaCl 0,9%, intravenanya drip 20 tetes per menit. Obat parental Carnavit injeksi dilarutkan, lainnya intravena terasik 30 mg parenteral. Hasil pemeriksaan lab didapatkan hematologi dengan hasil PTTK, tes hemoglobinnya 35,6, kalsiumnya atau L 8,4 mg per dl. Rencana tindakan hari ini bantu ADL, monitor TTV dan keluhan utama, dan anjurkan relaksasi nafas dalam. Untuk pasien kelima dengan nama Tuan S, umur 41 tahun, pasien mengatakan sesak nafas. Pasien dibawa ke rumah sakit IGD oleh anaknya menggunakan kendaraan pribadi pada hari Minggu 20 November 2022 pada pukul 14.30. Pasien diberi terapi injeksi furosemid 40 mg, ISDN 5 mg, mepofren plus pulmicort 1:1 nebul, kaptropil 25 mg, terpasang infus RL, selang oksigen dan kateter. Untuk TTV-nya tekanan darahnya 174/97 mmHg ya Pak ya. Untuk nadinya 24 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. Terapi yang diberikan injeksi nikardipin 1 mg per 10 ml diberikan secara intravena. Injeksi ranitidin 25 mg per 2 ml diberikan secara intravena. Acetylcysteine tab 200 mg diberikan secara oral. Kapropil tab 25 mg diberikan secara oral. Rencana tindakan hari ini monitor TTV, keluhan utama, dan memberikan oksigenasi dengan nasal kanul 3 liter ya Pak ya. Kemudian saya serahkan ke ketua tim 2 Pak. Baik, terima kasih untuk ketua tim 2 malam. Saya akan mengkonfirmasi ulang terkait 3 pasien yang telah dikelola ya. Untuk pasien ketiga ada Tuan D, 38 tahun, mengatakan batuk kurang lebih dari 6 bulan, hilang timbul. Lalu masalah keperawatan yang ditemukan, bersihan jalan nafas tidak efektif dan gangguan rasa nyaman. Untuk rencana tindakan hari ini yaitu monitor TTV, keluhan utama, dan monitor bersihan jalan nafas. Betul Pak? Ya. Oke, lanjut ke pasien keempat, namanya D, umur 41 tahun. Pasien mengatakan demam naik turun sejak Sabtu siang, perut terasa sakit, mual, muntah, keluar keringat dingin, pusing, batuk berdarah, dan badan lemas. Lalu masa keperawatan yang didapatkan dari akut. Untuk rencana tindakan hari ini adalah bantu ADL, monitor TTV, dan PAU, dan anjurkan relaksasi nafas dalam. Betul?
Kita lanjut ke pasien nomor 5, yaitu Uwan M, umur 41 tahun. Pasien mengatakan sesak nafas. Pasien diberikan terapi injeksi furosemid 40 mg, ISDL 5 mg, Meprovent plus Pulmicron 1:1 nebulizer, Captropil 25 mg, terpasang infus RL, selang oksigen dan kateter. Untuk terapi yang diberikan yaitu ada injeksi Micardipine 1 mg dan 10 mg diberikan secara intravena, injeksi ranitidin 20 mg per 2 mg diberikan secara intravena, acetilcysteine tab 200 mg diberikan secara oral, lalu ada Actropil tab 25 mg diberikan secara oral. Lalu untuk rencana tindakan hari ini yaitu TTP, rute keluar utama dan memberikan oksigenasi dengan nasal paru. Terima kasih kepada perawat pelaksanaan dinas malam yang sudah menjelaskan pasien hari ini. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Tidak. Jika tidak, mari kita menuju ke ruangan pasien. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ini ada operan jaga ya, Bu ya. Yang kemarin kan sudah saya dengan Mbak Intan ya. Untuk pagi hari ini ada Mbak Heni sama Mbak Juwita ya, Bu ya. Nanti jika Ibu ada keluhan, nanti bisa bilang ke Mbak Juwita sama Mbak Heni, begitu ya, Bu ya. Selamat pagi, Bu. Gimana, Bu, yang dirasakan saat ini? Apakah sudah lebih baik? Masih mual sama muntah, terus nggak doyan makan, sus. Badannya tuh lemes-lemes. Masih lemes ya, Bu ya. Iya. Kalau Ibu nanti semisal Ibu ada keluhan yang lain atau butuh bantuan, Ibu bisa mencet bel ya, yang sudah diajarkan oleh Mbak Firda dan Mbak Intan ya. Baik, Bu, kalau sudah kalau begitu saya dan rekan-rekan saya kembali ke ruangan terlebih dulu ya, Bu ya. Semangat pagi. Tadi kita sudah bersama-sama ya melakukan timbang terima. Saya berharap dengan adanya kegiatan ini proses tugas antara shift bisa terstruktur. Sebelum saya akhiri, mungkin ada tambahan yang perlu didiskusikan. Ada, Bu, tadi ada laporan dari pasien kamar 18 atas nama Nyonya A terjadi pendarahan lagi. Oke, gimana? Tadi sudah diberikan terapi obat Primolut yang sesuai dengan anjuran dokter ya, Bu. Oke, tadi sudah diberikan ya. Saya berikan pada Pak. Ya sudah semuanya. Terima kasih atas kerjasama dari kedua perawat pelaksana malam dan pagi yang sudah bekerja dengan baik. Demikian timbang terima ini, mudah-mudahan apa yang sudah kita berikan mendapatkan manfaat ya teman-teman. Demikian saya sudahi. Selamat pagi. Selamat pagi. Mungkin bisa tanda tangan dulu ya. Oh iya. Pertanyaan sisi. Silakan.